Selamat datang di zona narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, zona narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang seringkali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Di tengah gemerlap malam Yogyakarta, sebuah tragedi mengguncang kota ketika seorang anggota Kopassus tewas dalam perkelahian yang brutal, memicu serangkaian peristiwa yang mengubah hidup banyak orang. Ketika balas dendam dan keadilan bertabrakan, masyarakat terbelah dalam pandangan mereka, mempertanyakan moralitas dan hukum di balik tindakan yang diambil. Cerita ini menggambarkan ketegangan, emosi, dan dilema yang dihadapi oleh setiap karakter, menciptakan narasi yang mendebarkan dan penuh intrik. Harap dicatat bahwa situasi dan percakapan dalam cerita ini mungkin berbeda dengan aslinya, sebagai bagian dari dramatisasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kisah yang penuh ketegangan ini. Di tengah gemerlap malam Yogyakarta, Hugo's Cafe menjadi tempat berkumpulnya berbagai kalangan. Suara musik yang merdu dan tawa riang pengunjung menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Di sudut kafe, Sertu Heru Santoso, seorang anggota Kopassus, duduk bersama rekan-rekannya. Mereka berbincang tentang tugas dan kehidupan sehari-hari, saling berbagi cerita dan tawa. Heru, dengan senyum yang ramah, tampak menikmati momen kebersamaan ini, meskipun ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia merasakan ketegangan yang tidak biasa di sekitar mereka, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Saat Heru sedang asyik berbincang, pintu kafe terbuka lebar, dan sekelompok pria memasuki ruangan dengan langkah yang penuh percaya diri. Diki, pemimpin kelompok penyerang, melangkah di depan dengan tatapan tajam yang menyapu seluruh ruangan. Teman-temannya mengikuti di belakang, menciptakan aura intimidasi yang membuat pengunjung lain terdiam. Heru merasakan ketidaknyamanan yang semakin meningkat, dan ia berusaha untuk tetap tenang. Apa yang mereka inginkan di sini? Pikirnya, sambil memperhatikan gerak-gerik Diki dan kelompoknya. Diki menghampiri meja Heru dengan senyum sinis. "Hei, Kopassus! Berani-beraninya kamu di sini!" teriaknya, suaranya menggema di antara kerumunan. Heru berdiri, berusaha menjaga ketenangan. "Ini bukan tempat untuk berkelahi, Diki. Mari kita selesaikan ini dengan cara yang lebih baik," jawabnya, berusaha meredakan ketegangan. Namun, Diki tidak mengindahkan kata-kata Heru. Ia melangkah lebih dekat, dan suasana di kafe berubah menjadi tegang. Pengunjung lain mulai mundur, menyadari bahwa situasi ini bisa berujung pada kekerasan. Tanpa peringatan, Diki menyerang Heru dengan brutal. Keributan pecah seketika, suara teriakan dan benda-benda jatuh memenuhi kafe. Heru berusaha melawan, tetapi jumlah lawan terlalu banyak. Dalam kekacauan itu, Diki menusukkan pisau ke tubuh Heru. "Heru!" teriak Rudi, salah satu rekan Heru, berusaha mendekat, tetapi terhalang oleh kerumunan yang panik. Dalam sekejap, Heru merasakan sakit yang luar biasa, dan pandangannya mulai kabur. Ia terjatuh ke lantai. Darah mengalir dari lukanya, meninggalkan bayang-bayang kemarahan dan kesedihan di hati rekan-rekannya. Saat Heru tergeletak di lantai, suasana di kafe berubah menjadi hening.
Semua orang terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Rudy dan rekan-rekannya berusaha mendekat, tetapi mereka terhalang oleh kerumunan yang panik. Dalam pandangan terakhirnya, Heru melihat wajah-wajah yang penuh ketakutan dan kebingungan. Ia merasakan kemarahan yang membara di dalam dirinya, bukan hanya karena serangan yang dialaminya, tetapi juga karena ketidakadilan yang terjadi. Malam itu, di tengah gemerlap Yogyakarta, sebuah tragedi telah mengubah segalanya, meninggalkan jejak yang mendalam dalam hati semua orang yang terlibat. Suasana di lapas Cebongan terasa mencekam setelah insiden di Hugo's Cafe. Dinding-dinding penjara yang dingin dan suram seolah menyerap semua ketegangan yang terjadi di luar. Di dalam sel, 4 narapidana, Deki, Adrianus, Gamaliel, dan Yohanes, duduk dengan wajah cemas. Mereka saling bertukar pandang, merasakan ketidakpastian yang menggelayuti pikiran masing-masing. Deki, sebagai pemimpin kelompok, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. "Apakah kita akan dihukum?" tanya Adrianus, suaranya bergetar. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang menggerogoti dirinya. Deki menatapnya, berusaha memberikan keyakinan. "Tenang saja. Kita hanya perlu bertahan. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa pada kita tanpa bukti," jawab Deki, meskipun ia sendiri merasa ragu. Dalam benaknya, ia tahu bahwa situasi ini bisa berbalik menjadi lebih buruk. Gamaliel, yang duduk di sudut sel, mengusap wajahnya dengan tangan. "Kita harus mencari cara untuk keluar dari sini. Jika mereka tahu apa yang kita lakukan, kita tidak akan selamat," katanya, suaranya penuh kekhawatiran. Yohanes, yang biasanya pendiam, mulai berbicara. "Kita tidak bisa terus bersembunyi. Kita harus berani menghadapi apapun yang akan terjadi," ujarnya, berusaha menguatkan semangat teman-temannya. Di luar sel, suara langkah kaki petugas penjara terdengar mendekat. Deki dan ketiga temannya saling berpandangan, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. "Apa yang mereka inginkan?" bisik Gamaliel, matanya melebar. Deki mengangkat bahu, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pintu sel terbuka, dan seorang petugas penjara masuk dengan ekspresi serius. "Kalian dipindahkan. Ikuti saya," perintahnya, suaranya tegas. Mereka keluar dari sel, diiringi oleh petugas yang bersenjata. Deki merasa jantungnya berdegup kencang. Ini pasti ada yang tidak beres, pikirnya. Dalam perjalanan menuju ruang interogasi, mereka melewati lorong-lorong gelap yang dipenuhi bayangan. Suasana di dalam penjara terasa semakin menakutkan, dan Deki tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang menggerogoti pikirannya. Setibanya di ruang interogasi, mereka dipaksa duduk di kursi yang dingin. Petugas penjara mulai menginterogasi mereka satu persatu, menanyakan tentang insiden di kafe. Deki berusaha untuk tetap tenang dan tidak memberikan informasi yang bisa membahayakan mereka. "Kami tidak tahu apa-apa tentang itu," jawabnya dengan suara mantap, meskipun dalam hati ia merasa tertekan. Adrianus, yang duduk di sebelah Deki, tampak semakin gelisah. "Kita harus mencari cara untuk melarikan diri," bisiknya. Deki mengangguk, tetapi ia tahu bahwa melarikan diri dari penjara bukanlah hal yang mudah. "Kita harus menunggu waktu yang tepat," jawabnya, berusaha menenangkan teman-temannya. Namun, ketidakpastian terus menghantui mereka. Sementara itu, di luar penjara, berita tentang insiden di Hugo's Cafe mulai menyebar. Masyarakat mulai merasakan dampak dari tragedi tersebut, dan ketegangan di luar semakin meningkat. Deki dan teman-temannya tidak menyadari bahwa balas dendam sedang menanti mereka.
Mereka terjebak dalam ketidakpastian, tidak tahu bahwa keputusan yang diambil oleh orang-orang di luar akan mengubah nasib mereka selamanya. Di dalam penjara, Deki merasakan tekanan yang semakin berat. Ia tahu bahwa mereka harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Kita harus tetap bersatu. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita, ujarnya, berusaha menguatkan semangat teman-temannya. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan bayang-bayang kemarahan dan kebencian yang mulai menggerogoti pikirannya. Malam itu, saat lampu-lampu di lapas Cebongan mulai redup, Deki dan teman-temannya terjebak dalam kegelapan yang lebih dalam. Mereka tidak tahu bahwa di luar sana, sekelompok anggota Kopassus sedang merencanakan balas dendam. Dalam ketidakpastian dan ketegangan yang melanda, mereka hanya bisa berharap bahwa mereka akan selamat dari apapun yang akan datang. Malam 23 Maret 2013, suasana di luar lapas Cebongan tampak tenang, tetapi di dalam hati sekelompok 12 anggota Kopassus, ketegangan dan semangat balas dendam berkumpul menjadi satu. Dipimpin oleh Serda Ucok Tigor Simbolon, mereka berkumpul di sebuah tempat rahasia, merencanakan aksi yang akan mengubah segalanya. Saudara-saudara, malam ini kita akan mengambil tindakan. Mereka telah membunuh Heru, dan kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ucok berbicara dengan suara tegas, matanya menyala dengan semangat. Rekan-rekannya, termasuk Serda Sugeng Sumaryanto dan Koptu Kodik, mendengarkan dengan seksama. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak takut. Kita adalah Kopassus, dan kita tidak akan membiarkan tindakan keji ini terlewat begitu saja, lanjut Ucok, suaranya penuh keyakinan. Sugeng mengangguk, wajahnya menunjukkan tekad yang sama. Kita harus cepat dan tepat. Mereka tidak akan tahu apa yang akan menimpa mereka, katanya, menyiapkan senjata yang dibawanya. Setelah memastikan semua persiapan telah dilakukan, mereka bergerak menuju lapas Cebongan dengan langkah mantap. Dalam perjalanan, suasana di dalam kendaraan terasa tegang. Setiap anggota memeriksa senjata mereka, memastikan semuanya dalam kondisi siap pakai. Ingat, kita tidak hanya membalas dendam untuk Heru, tetapi juga untuk kehormatan kita, Ucok mengingatkan, menambah semangat timnya. Sesampainya di depan penjara, mereka memarkir kendaraan di tempat yang tersembunyi. Ucok memimpin timnya keluar, dan mereka bergerak dengan hati-hati menuju pintu masuk. Ikuti instruksi saya. Kita harus masuk tanpa terdeteksi. Perintah Ucok, suaranya rendah namun tegas. Mereka bersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ketika petugas penjara tidak memperhatikan, mereka meluncur masuk ke dalam area penjara. Suasana di dalam penjara sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki mereka yang bergetar di lorong. Ucok memimpin jalan, dan mereka bergerak cepat menuju sel tempat Deki dan teman-temannya ditahan. Kita harus cepat. Jangan biarkan mereka melarikan diri, bisik Ucok, matanya tajam menatap ke depan. Setibanya di depan sel, Ucok memberi isyarat kepada timnya untuk bersiap. Siapkan senjata. Kita tidak boleh gagal. Perintahnya. Dengan satu gerakan cepat, mereka membuka pintu sel dan menyerbu masuk. Deki dan ketiga temannya terkejut melihat para anggota Kopassus yang bersenjata lengkap. Apa yang kalian lakukan di sini? Teriak Deki, berusaha menunjukkan keberanian meskipun ketakutan menyelimuti hatinya. Suara tembakan menggema di dalam penjara, dan dalam sekejap, kekacauan terjadi. Deki dan teman-temannya berusaha melawan, tetapi mereka tidak memiliki senjata untuk melawan serangan yang brutal. Lawan mereka! Teriak Adrianus, tetapi suaranya tenggelam dalam suara tembakan dan teriakan. Dalam sekejap, Deki merasakan peluru menghantam tubuhnya,
dan ia terjatuh ke lantai, darah mengalir dari lukanya. Gamaliel dan Yohanes berusaha melindungi diri, tetapi mereka juga tidak bisa menghindar dari serangan yang datang. "Kita tidak bisa kalah," teriak Gamaliel, tetapi harapannya sirna ketika ia merasakan sakit yang tajam di perutnya. Dalam kekacauan itu, Ucok dan timnya tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka telah bertekad untuk menyelesaikan apa yang mereka anggap sebagai keadilan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, keempat narapidana, Deki, Adrianus, Gamaliel, dan Yohanes, tergeletak tak berdaya di lantai sel. Suara tembakan berhenti, dan suasana menjadi hening. Ucok dan rekan-rekannya berdiri di tengah kekacauan, napas mereka terengah-engah. "Ini untuk Heru!" teriak Sugeng, menembakkan senjatanya ke arah langit sebagai tanda kemenangan. Namun, di dalam hati mereka, bayang-bayang tindakan brutal ini mulai menghantui, menimbulkan pertanyaan tentang moralitas dan keadilan. Setelah penyerangan itu, mereka keluar dari penjara dengan cepat, meninggalkan jejak darah dan kekacauan di belakang. Di luar, malam Yogyakarta tampak tenang, tetapi di dalam hati mereka, badai emosi berkecamuk. Mereka telah melakukan apa yang mereka anggap sebagai balas dendam, tetapi harga yang harus dibayar untuk tindakan itu masih belum terlihat. Dalam kegelapan malam, mereka menyadari bahwa tindakan mereka mungkin akan membawa konsekuensi yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Setelah penyerangan brutal di Lapas Cebongan, berita tentang kematian Deki dan 3 temannya menyebar dengan cepat ke seluruh Yogyakarta. Masyarakat terbelah dalam pandangan mereka terhadap insiden tersebut. Di satu sisi, ada yang menganggap tindakan anggota Kopassus sebagai langkah pemberantasan premanisme yang diperlukan untuk menjaga keamanan. Akhirnya, ada tindakan tegas terhadap para preman yang meresahkan masyarakat. Seru seorang pria di pasar, wajahnya menunjukkan kepuasan. Banyak yang merasa bahwa tindakan tersebut adalah bentuk keadilan bagi Heru, anggota Kopassus yang tewas dalam insiden di Hugo's Cafe. Namun, di sisi lain, banyak juga yang menganggap penyerangan itu sebagai pelanggaran hukum yang serius. Bagaimana mungkin mereka bisa membalas kejahatan dengan kejahatan lain? Tanya seorang wanita tua di depan televisi. Suaranya penuh kemarahan. Ini bukan cara yang benar untuk menegakkan hukum. Ia menggelengkan kepala, merasa bahwa tindakan tersebut hanya akan menambah kekacauan dan ketidakadilan. Suara-suara ini semakin menguatkan gelombang protes yang akan datang, menciptakan ketegangan di antara masyarakat. Di jalanan, demonstrasi mulai terjadi. Ratusan orang berkumpul di depan kantor pemerintah setempat, membawa spanduk dan poster yang menuntut keadilan. Keadilan untuk semua. Teriak seorang pemuda, suaranya menggema di antara kerumunan. Namun, di sisi lain, ada juga kelompok yang mendukung tindakan Kopassus, berteriak, "Bersihkan Yogyakarta dari preman." Suasana di luar kantor pemerintah semakin memanas, dengan banyak orang yang merasa bahwa tindakan Kopassus telah melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan. Sementara itu, di dalam Lapas Cebongan, para petugas penjara berusaha mengendalikan situasi. Mereka menyadari bahwa insiden ini akan berdampak besar pada reputasi lembaga mereka. "Kita harus segera memberikan pernyataan resmi," kata seorang petugas senior kepada rekan-rekannya. Namun, mereka tahu bahwa apapun yang mereka katakan tidak akan bisa menghapus rasa sakit dan kemarahan yang dirasakan oleh masyarakat. Ketegangan di dalam penjara juga meningkat, dengan narapidana lain yang merasa terancam oleh apa yang telah terjadi. Di tengah protes yang semakin meluas, para pemimpin masyarakat mulai angkat bicara. Mereka mengadakan pertemuan untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil untuk menuntut keadilan. "Kita tidak bisa membiarkan tindakan ini berlalu begitu saja.
Kita harus bersatu dan menuntut pertanggungjawaban, ujar seorang tokoh masyarakat yang dihormati. Suaranya penuh keyakinan, dan banyak yang mengangguk setuju. Namun, di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menjaga keamanan. Kita harus mendukung mereka yang berani melawan kejahatan. Seru seorang pemuda, menambah ketegangan dalam diskusi. Di sisi lain, para anggota Kopassus yang terlibat dalam penyerangan mulai merasakan dampak dari tindakan mereka. Dalam pertemuan internal, mereka mendiskusikan situasi yang semakin memburuk. Kita harus bersiap menghadapi konsekuensi dari tindakan kita, kata Ucok, wajahnya serius. Kita mungkin akan dihadapkan pada proses hukum, dan kita harus siap untuk itu. Rasa bersalah dan ketakutan mulai menyelimuti mereka, meskipun mereka awalnya merasa bangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Di luar penjara, protes semakin meluas, dengan demonstran yang menuntut agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap anggota Kopassus yang terlibat. Kami ingin keadilan. Kami ingin hukum ditegakkan. Teriak seorang wanita, air mata mengalir di pipinya. Suasana semakin tegang ketika beberapa demonstran mulai berusaha menerobos barikade polisi yang menjaga area tersebut. Polisi berusaha menenangkan situasi, tetapi kemarahan masyarakat sulit untuk dibendung. Dalam beberapa hari setelah penyerangan, media mulai meliput insiden ini secara intensif. Berita tentang kekerasan yang dilakukan oleh anggota Kopassus menjadi sorotan utama, memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan moralitas tindakan tersebut dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap institusi keamanan. Apakah kita masih bisa mempercayai mereka untuk melindungi kita? Tanya seorang komentator di televisi, menyoroti krisis kepercayaan yang sedang terjadi. Dalam suasana yang penuh ketegangan ini, masyarakat Yogyakarta berjuang untuk menemukan kembali keadilan dan kedamaian di tengah bayang-bayang tragedi yang baru saja terjadi. Kisah ini menggambarkan bagaimana tindakan balas dendam dan kekerasan dapat menciptakan siklus kekacauan yang tak berujung, di mana keadilan dan moralitas seringkali terabaikan. Dalam menghadapi konflik, penting bagi kita untuk mencari solusi yang lebih damai dan beradab, serta memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang dapat mempengaruhi banyak orang. Masyarakat terbelah dalam pandangan mereka, menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, perspektif yang berbeda dapat menciptakan ketegangan yang lebih besar. Pesan moral yang dapat diambil adalah bahwa kekerasan bukanlah solusi, dan keadilan sejati harus dicapai melalui proses hukum yang adil dan transparan. Kita harus berusaha untuk membangun dialog dan pemahaman, bukan hanya mengandalkan tindakan yang dapat memperburuk keadaan. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di channel YouTube Zona Narasi, untuk kisah-kisah menarik lainnya. Like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung kami dan agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang penuh makna dan inspirasi.